debat capres dan debat cawapres adalah salah satu agenda yang harus diikuti oleh capres dan cawapres ketika beliau-beliau menyalonkan diri menjadi capres dan capres. Namun gue terkadang heran kenapa tuh banyak banget orang yang kagak subscribe. Halo, balik lagi bersama gue Garsianto di sini di channel kesayangan saya. Nggak ada yang sayang sih. Oke, jadi pertama disclaimer dulu, gue di sini nggak nyalek ya. Gue pakai serban karena ya gue pengen. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin debat capres yang baru aja kemarin banget digelar gitu, diadakan lah intinya. Debat capres part pertama alias yang pertama, karena bakal ada 5 pertemuan lagi, Bre. Bukan 5 sih, 4 pertemuan lagi gitu, karena totalnya 5 ya kan. Dan kenapa aku harus ngebahas ini ya, karena tadi pagi gitu ya, gue kan kemarin berangkat majelisan gitu ya, gue nggak lihat gitu ada debat capres, gue nggak lihat, gak nonton maksudnya. Dan tadi pagi gue buka YouTube, ternyata banyak banget video-video yang ngebahas tentang debat capres, dan akhirnya ya marilah kita buat videonya. Nah, jadi walaupun gue nggak nonton kemarin ya, tapi gue sedikit tahu gitu, karena banyak banget cuplikan-cuplikan dari debat yang udah di-upload dan udah berseliweran di media sosial, terutama YouTube. Dan dari situ gitu gue melihat bahwa wah, kayaknya ada yang perlu kita omongin gitu, kayaknya ada yang perlu kita diskusiin gitu, Bre, tentang debat cawapres ini. Nah, tapi sebelum kita menanggapi yang namanya debat cawapres, kita bayang lagi gitu, kenapa, apakah harus gitu debat cawapres atau debat capres diadakan? Ya harus sih, karena sebenarnya debat capres dan debat cawapres ini intinya debat capres gitulah, apa yang diatur dalam undang-undang gitu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 kalau nggak salah, tentang pemilu kalau nggak salah gitu, karena gue juga copy paste dari Google gitu ya, jadi kalau salah ya sorry. Nah, jadi bukan tentang karena undang-undang aja sebenarnya sih, karena ya dengan debat-debat kayak gini sebenarnya juga menjadi salah satu cara gitu, menjadi salah satu caranya KPU buat ngebantu kampanye, ngebantu promosi ya capres-capres ini gitu, Bre. Dan selain itu ya sebenarnya mereka juga diuntungkan dengan adanya ini gitu. Yang namanya perdebatan ya pasti harusnya adu gagasan, adu argumen, bukan adu domba tapi ya adu visi misi dan program kerja intinya lah. Intinya bagus-bagusan di mata masyarakat ya, Bre, agar mereka dipilih, agar survei mereka naik dan elektabilitas mereka naik gitu, Bre. Lalu siapa yang diuntungkan dengan adanya acara debat-debat ini? Ya sebenarnya kembali lagi capres itu sendiri, Bre. Ya oleh karena itu debat ini sebenarnya nggak boleh diwakilkan oleh siapapun, harus orang itu sendiri, harus calonnya sendiri gitu. Toh selama ini juga kayaknya belum ada gitu ya debat yang diwakilkan selain debat wakil presiden gitu ya, calon wakil presiden. Nah, jadi apa nih yang terjadi dalam debat kemarin sore itu? Ya menurut gue ya agak-agak lain sih dari debat-debat yang sebelumnya. Dan seharusnya yang namanya debat, apalagi debat capres, debat cawapres, intinya gitu ya, debat calon presiden gitu intinya lah, harusnya ya yang lebih ditonjolkan adalah isu-isu yang sekarang lagi naik, yang lagi berkembang di masyarakat, yang lagi marak-maraknya di Konoha gitu terutama. Dan selain itu juga harusnya mereka lebih bisa menonjolkan program-program kerja mereka, terus visi misi, gagasan mereka, motivasi mereka pengen jadi presiden. Harusnya kayak gitu sih. Dan tadi malam ya mungkin sedikit kayak gitu, tapi ada beberapa isu yang menurut gue harusnya ditonjolkan, tapi malah ketiganya nggak menonjolkan sama sekali, yaitu korupsi. Ya walaupun mungkin ada sedikit disenggung gitu, tapi ya menurut gue masih kurang sih. Karena apa? Korupsi itu adalah apa ya, kayak udah jadi tradisi turun-temurun sejak zaman kerajaan Nippon.
jajahan Belanda menurut Mbak. Harusnya yang namanya korupsi ya harus lebih ditonjolkan di visi misi mereka gitu. Karena apa? Pak Jokowi aja udah ingat gitu bahwa ternyata akhir-akhir ini banyak banget pejabat-pejabatnya beliau yang tertangkap karena kasus korupsi, Bre. Banyak banget gitu. Dan menurutku ini adalah PR yang sangat besar untuk presiden di masa yang akan datang, khususnya tahun 2024, Bre. Dan malah yang terjadi kemarin adalah saling singgung, saling senggol, dan yang lebih parah lagi adalah menyerang ke pribadi seseorang yang menurut gua ya udah sangat-sangat di luar nurun sih, di luar daripada prediksi debat tersebut sih. Ya bisa kita bayangin aja, satu orang diserang dua orang, gak usah gua ngomong orangnya, tapi ya intinya kemarin yang terjadi kayak gitu. Itu menurut gua, tapi ya kalau menurut kalian ya nggak tahu, katanya saya. Nah, jadi kalau melihat debat yang terjadi kemarin sore, ternyata kalau dipikir-pikir itu sangat-sangat jauh daripada debat yang pernah dilakukan di tahun sebelumnya gitu. Khususnya pada tahun pencalonannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, pada saat itu benar-benar menurut gue ya mereka adu gagasan, adu visi misi, adu program kerja gitu, intinya kayak gitu pas saat itu gitu. Dan gue masih ingat banget gitu, ada di satu momen Pak Prabowo bilang bahwa kita itu udah sama gitu, jadi gak usah diadu-adu lagi gitu. Pak Prabowo aja sampai bilang gitu pas debat saat itu. Dan Pak Jokowi juga bilang gitu di suatu momen, gue lupa apakah di debat atau enggak, tapi intinya tentang persahabatan gitu. Walaupun sekarang mungkin sedang jadi rival gitu, intinya Pak Jokowi ngomong kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang sedang jadi rival, tapi dia ngomong ke Pak Prabowo intinya persahabatan mereka gak pernah putus gitu. Ya terbukti kan, Pak Prabowo direkrut sih. Pak Prabowo digendeng Pak Jokowi sebagai menteri gitu, menteri pertahanan. Ya mungkin kalau dipikir-pikir gitu ya, Pak Prabowo kan dulu lawannya gitu, kok mau gitu. Ya menurut gue ini semakin membuktikan bahwa ini dulu gue ngedukung Jokowi gitu ya. Nah setelah Pak Prabowo jadi menteri, gue makin sadar gitu bahwa ternyata Pak Prabowo itu emang benar-benar tulus gitu. Pak Prabowo emang wong tulus yang sesungguhnya gitu. Wong tulus yang sesungguhnya. Jadi itu udah jelas gitu pada saat itu bahwa tujuannya Pak Prabowo pengen jadi presiden ya demi Indonesia gitu lah intinya lah. Karena ya biar dilihat itu gitu, padahal dulu pernah jadi lawannya Pak Jokowi, tapi pas disuruh jadi menteri ya terbukti dia masih mau. Dan menurut gue luar biasa sih Pak Prabowo, benar-benar uang tulus yang sesungguhnya sih, dan uang pusat yang sesungguhnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya bacawa pres ini tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan adalah kampanye sih kalau menurut gua. Tapi terlepas dari itu semua, siapapun yang nanti bakal terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, semoga ya amanah gitulah, semoga yang terbaik buat Konoha. Semoga beliaunya adalah orang yang terbaik buat memimpin Konoha, untuk membawa Konoha ke masa-masa yang jauh lebih baik daripada sekarang. Walaupun sekarang sudah baik, tapi hal terbaiknya buat ditingkatkan lagi ya kan. Dan gua harap sih Prabowo. Oh ya, satu lagi nih gua kelupaan gitu. Dan setelah gua lihat-lihat kemarin gitu, wah ternyata banyak banget orang yang nonton video gua tapi kagak subscribe. Gua Mardianto, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, cuy.